Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aulia Putri Hardiani dengan NIM 1961379, Nurul Istiqomah dengan NIM 1961259, dan saya sendiri dengan Retno Indasari dengan NIM 1961379 akan mempresentasikan tentang kelompok referensi dan kelas sosial. Pengertian kelompok referensi. Kelompok adalah orang-orang di sekeliling individu, baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi sikap dan perilaku individu. Bisa teman, saudara, tetangga, artis pujaan, pemimpin, agama, atau figur politik seperti artis dan pimpinan perusahaan yang terkemuka. Menurut Philip Coulter, kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan pengaruh langsung, tatap muka, atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung terhadap seseorang dinamakan kelompok keanggotaan. Kelompok referensi digunakan oleh seseorang sebagai dasar untuk perbandingan atau sebuah referensi dalam membentuk respon. Kategori kelompok referensi. Yang pertama, kelompok formal dan informal. Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki struktur organisasi secara tertulis dan keanggotaan yang terdaftar secara resmi. Misalnya, Serikat Pekerja Indonesia, partai politik, universitas, dan perusahaan. Kelompok formal biasanya terdaftar secara hukum di pemerintah. Yang kedua, kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer adalah kelompok dengan keanggotaan yang terbatas. Interaksi antar anggota secara langsung tatap muka, memiliki ikatan emosional antar anggota. Kelompok sekunder mempunyai ikatan yang lebih longgar dari kelompok primer. Antar anggota kelompok mungkin juga terjadi kontak tatap muka langsung. Antar anggota kelompok mempunyai pengaruh kecil terhadap anggota lain. Yang ketiga, kelompok aspirasi dan disosiasi. Kelompok aspirasi adalah kelompok yang memperlihatkan keinginan untuk mengikuti norma, nilai, maupun perilaku dari orang lain yang dijadikan kelompok referensinya. Kelompok disosiasi adalah seseorang atau kelompok yang berusaha untuk menghindari asosiasi dengan kelompok referensi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Indah, yaitu konsumen yang dipilih terkait kelompok referensi. Yang pertama, kelompok pertemanan atau friendship group. Konsumen membutuhkan teman dan sahabat sesama. Memiliki teman atau sahabat merupakan naluri dari konsumen sebagai makhluk sosial. Yang kedua ada kelompok belanja atau shopping group. Kelompok belanja adalah dua atau lebih orang konsumen yang berbelanja bersama pada waktu yang sama. Kelompok belanja bisa merupakan kelompok persahabatan atau keluarga, namun bisa juga orang lain yang bertemu di toko untuk membeli produk bersama. Yang ketiga ada kelompok kerja atau work group. Interaksi yang sering dan intensif memungkinkan teman-teman sebagai kelompok kerja mempengaruhi perilaku konsumsi dan pengambilan keputusan konsumen dalam membeli produk dan jasa dan pemilihan merek. Selanjutnya ada kelompok atau masyarakat maya atau virtual group of community. Perkembangan teknologi komputer dan internet telah melahirkan suatu kelompok atau masyarakat baru yang disebut kelompok atau masyarakat maya, yang tidak dibatasi oleh batas kota, provinsi, atau negara, bahkan tidak dibatasi oleh waktu. Yang terakhir ada kelompok pegiat konsumen. Konsumen memerlukan kelompok yang bisa membantunya ketika dirugikan oleh produsen. Untuk melindungi konsumen, pemerintah mengakui adanya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang diharapkan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Selanjutnya ada daya tarik kelompok referensi. Yang pertama ada selebriti. Sebuah perusahaan memutuskan untuk menggunakan selebriti untuk mempromosikan produknya, mempunyai pilihan dengan menggunakan selebriti untuk memberikan pernyataan atau dukungan, menggunakan aktor dalam iklan atau menjadikan selebriti sebagai juru bicara perusahaan. Yang kedua ada tenaga ahli. Tenaga ahli yang digunakan oleh perusahaan adalah seseorang yang karena pekerjaan atau keahliannya berada dalam posisi yang unik untuk membantu calon konsumen menilai produk atau jasa yang dipromosikan iklan. Yang ketiga ada orang biasa. Daya tarik kelompok rujukan yang menggunakan pernyataan pelanggan yang puas. Keuntungan daya tarik orang biasa adalah menunjukkan pada para calon pelanggan bahwa seseorang yang persis seperti mereka telah menggunakan dan puas dengan produk atau jasa yang diiklankan. Selanjutnya yang keempat ada juru bicara eksekutif. Dewasa ini semakin banyak perusahaan yang telah menggunakan eksekutif puncak mereka sebagai juru bicara dalam iklan. Penampilan seorang pimpinan tertinggi perusahaan dalam iklannya secara tidak langsung menyatakan bahwa seorang yang berada di puncak memperhatikan kepentingan terbaik para konsumen. Yang terakhir ada karakter dagang. Karakter
Tokoh dagang atau juru bicara digunakan sebagai pendukung dalam memberikan suatu citra yang dibuat ideal dalam menyalurkan informasi yang sangat penting bagi produk atau jasa yang mendukung. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nurul. Kepada Mbak Nurul kami persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Aulia, yaitu tentang definisi kelas sosial. Pengertian kelas sosial menurut para ahli sosiologi ialah yang pertama, menurut Fitrim A. Sorokin, yang dimaksud dengan kelas sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis, di mana perwujudannya adalah lapisan-lapisan atau kelas-kelas tinggi, sedang, ataupun kelas-kelas yang rendah. Selanjutnya, menurut Jeffries, pendidikan dan pekerjaan juga merupakan aspek penting dari kelas, karena pendidikan sering menjadi prasyarat untuk seseorang mendapatkan pekerjaan yang layak. Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli sosiologis, dapat diambil kesimpulan bahwa kelas sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis, yang mana terjadinya pembedaan kelas dalam masyarakat tersebut didasarkan pada faktor ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan keterkaitan status atau jabatan seorang anggota keluarga dengan status anggota keluarga yang lain. Bila mana jabatan kepala keluarga naik, maka status anggota keluarga yang lain ikut naik pula. Adapun perwujudannya adalah lapisan-lapisan atau kelas-kelas tinggi, sedang, ataupun kelas-kelas yang rendah. Selanjutnya yaitu sifat kelas sosial. Stratifikasi sosial terbagi menjadi 3 macam yang memiliki sifat-sifat berbeda. Setiap bentuk stratifikasi sosial ini menentukan kebebasan setiap anggota masyarakat dan strata sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial terbuka dalam bentuk memiliki sifat dinamis dan mobilitas yang besar. Dalam hal ini, setiap anggota masyarakat bisa berpindah-pindah dengan bebas dalam strata sosial, baik vertikal maupun horizontal. Selanjutnya, stratifikasi sosial tertutup merupakan bentuk stratifikasi sosial yang bersifat diskriminatif karena sukar melakukan mobilitas vertikal, karena setiap anggota dari strata sosial hanya melakukan mobilitas secara horizontal. Kemudian, stratifikasi sosial campuran merupakan gabungan antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka sehingga memiliki sifat yang mirip keduanya. Seseorang bisa berpindah ke lapisan sosial lain dengan cara pindah ke daerah yang lapisan sosialnya bersifat terbuka. Selanjutnya, ukuran kelas sosial. Pendekatan yang digunakan untuk mengukur kelas sosial dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ukuran subjektif. Untuk mengukur kelas sosial, para individu diminta untuk menaksir kedudukan kelas sosial mereka sendiri. Selanjutnya, ukuran reputasi. Untuk mengukur kelas sosial yang memerlukan informan mengenai masyarakat yang dipilih untuk membuat pertimbangan awal mengenai keanggotaan kelas orang lain dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu ukuran objektif. Ukuran objektif terdiri dari beberapa variabel demografis atau sosioekonomis yang dipilih mengenai individu yang sedang dipelajari. Semua variabel ini diukur melalui kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan faktual kepada para responden mengenai diri mereka sendiri, keluarga mereka, atau tempat tinggal mereka. Ukuran objektif kelas sosial terbagi menjadi 2 kategori pokok, yaitu indeks variabel tunggal dan indeks variabel gabungan. Kemudian selanjutnya adalah implikasi kelas sosial dalam strategi pemasaran. Aspek hierarkis kelas sosial sangat penting bagi para pemasar. Para konsumen membeli berbagai produk tertentu karena produk-produk ini disukai oleh anggota kelas sosial mereka sendiri maupun kelas yang lebih tinggi. Dan para konsumen mungkin menghindari berbagai produk lain karena merasa produk-produk tersebut adalah produk-produk kelas yang lebih rendah. Pendekatan yang sistematis untuk mengukur kelas sosial tercakup dalam berbagai kategori yang luas seperti berikut ini, yaitu ukuran subjektif, ukuran reputasi, dan ukuran objektif dari kelas sosial. Para peneliti konsumen telah menemukan bukti bahwa di setiap kelas sosial ada faktor-faktor gaya hidup tertentu seperti kepercayaan, sikap, kegiatan, dan perilaku bersama yang cenderung membedakan anggota setiap kelas dari anggota kelas sosial lainnya. Para individu dapat berpindah ke atas ataupun ke bawah dalam kedudukan kelas sosial dari kedudukan kelas yang disandang oleh orang tua mereka. Yang paling umum dipikirkan oleh orang-orang adalah gerakan naik karena tersedianya pendidikan bebas dan berbagai peluang untuk mengembangkan dan memajukan diri.
Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan pada kolom chat diskusi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.